Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novila. Di sini saya sebagai moderator dan saya bersama rekan saya Putri Budi Pertama dan Beni Permana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang disiplin, efisiensi, efektivitas kerja dan produktivitas kerja. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Beni Permana. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan saya Sri Nopila sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang disiplin kerja. Sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan yang bisa disebut dengan obedience terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang tujuan disiplin kerja. Sebenarnya dalam tujuan disiplin kerja terdiri beberapa, cuman saya di sini akan menjelaskan yang menurut saya ketahui. Tujuan disiplin kerja saya akan menjelaskan ada 4 tahap, yaitu pertama, agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melakukan perintah manajemen dengan baik. Lalu yang kedua, pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang keempat, para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma yang berlaku pada organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi efisiensi kerja. Bekerja dengan gerakan, usaha, waktu, dan tenaga yang sedikit mungkin dengan hasil yang tetap sama. Cara bekerja yang efisien dapat diterapkan oleh semua karyawan untuk semua pekerjaan yang kecil maupun yang besar, sehingga dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas dengan menghemat tenaga, waktu, biaya, bahan, dan lainnya. Seorang karyawan harus segera menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat. Maka karyawan tersebut harus dapat meningkatkan kecepatan dalam bekerja, tetapi harus tetap menjaga mutu hasil pekerjaannya. Oleh karenanya, karyawan yang tidak efisien akan kekurangan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan karyawan yang efisien akan kekurangan pekerjaan untuk menghabiskan waktunya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas-asas efisiensi. Asas-asas efisiensi ini ada 5. Yang pertama, asas perencanaan. Asas ini menggambarkan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Perencanaan ini sangat penting agar efisiensi dapat dilakukan, karena tindakan apa yang akan dilakukan telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, asas penyederhanaan. Asas ini membuat suatu sistem yang rumit atau pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan. Yang ketiga, asas penghematan. Asas ini mencegah pemakaian benda atau bahan secara berlebihan sehingga biaya pekerjaan menjadi lebih minim. Yang keempat, asas penghapusan. Asas ini memindahkan ke bagian yang memiliki persamaan kegiatan atau bagian yang mungkin dapat dikerjakan sekaligus dalam suatu langkah, sehingga dapat menghemat suatu kerja. Yang kelima, asas penggabungan. Asas ini menyatukan pekerjaan yang memiliki persamaan kegiatan atau bahan yang mungkin dapat dikerjakan sekaligus dalam suatu langkah sehingga dapat menghemat waktu kinerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat efisiensi kerja.
Syarat efisiensi kerja ini ada 6. Yang pertama, berhasil, guna, atau efektif. Syarat ini menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat. Dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang kedua, ada ekonomis. Syarat ini menyatakan bahwa dalam usaha mencapai suatu yang efektif, biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktu, dan ruang telah dimanfaatkan dengan tepat. Yang ketiga, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Syarat ini untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja, sumber-sumber yang ada telah dimanfaatkan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kembali. Yang keempat, ada pembagian kerja yang nyata. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas sehingga tidak mungkin mengerjakan segala macam pekerjaan dengan baik. Hendaknya Anda membagikan kerjaan yang nyata berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Yang kelima, rasional, wewenang, dan tanggung jawab. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab seseorang. Artinya, jangan sampai terjadi seseorang mempunyai wewenang yang lebih besar dari tanggung jawab ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, keenam, prosedur kerja yang praktis. Hal ini artinya bahwa pelaksanaan kerja harus merupakan kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar, dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan kerja yang memuaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan upaya dalam efektivitas kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dari karyawan sehingga dapat mengganggu berjalannya pekerjaan. Yang kedua, mencapai produktivitas kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang produktivitas kerja. Produktivitas kerja yaitu kemampuan seseorang berproduksi atau seseorang bisa disebut berproduksi jika karyawan tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan waktu yang cepat dan tepat. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama ada kemampuan, kedua sikap, ketiga situasi dan keadaan lingkungan, yang keempat motivasi, kelima upah, keenam tenaga kerja, ketujuh penilaian kerja, dan yang terakhir tingkat pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan?